Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Dr. Fitriani Kahar, SST MKes, dan rekan-rekan sekalian. Saya, Adelia Novita Ramawati, akan menjadi moderator untuk presentasi ini. Kami sangat mengapresiasi kesempatan ini untuk berbagi hasil kerja keras dan pemikiran kami dengan semua. Perkenalkan, sebelum memulai izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami terdiri atas 3 anggota, yaitu saya Adelia Novita Mawati dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Odilia Dinar Safitri dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Richa Sofani. Masing-masing dari kami memiliki peran tertentu dalam mengerjakan proyek ini, yang akan kami jelaskan lebih lanjut dalam presentasi kali ini. Adapun susunan presentasi kami hari ini akan meliputi berbagai materi, yaitu 1. Tabung reaksi, 2. Gelas Erlenmeyer, ketiga corong kaca, dan keempat adalah gelas kimia. Terakhir adalah kesalahan, dampak, dan cara penanganan. Baiklah, untuk memulai presentasi, saya silakan Odilia Dina Safitri untuk menyampaikan bagian pertama, yaitu tentang tabung reaksi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang tabung reaksi. Tabung reaksi menurut Fitriani Kahar tahun 2022 adalah terbuat dari tipe boroksiklat, berbentuk bagel gas, memiliki beberapa tipe tinggi dan pendek, mempunyai kapasitas ukuran volume dari 5 sampai 6.000 ml. Next. Adapun bagian-bagian dari tabung reaksi, yang pertama mulut tabung, yang kedua badan tabung, yang ketiga dasar tabung. Fungsi singkat tabung reaksi yaitu sebagai tempat mereaksikan cairan. Cara menggunakan tabung reaksi, yang pertama, tabung reaksi dipegang pada lehernya, miringkan sedikit 60 derajat lalu diisi dengan larutan yang akan diperiksa dengan pipet tetes. Yang kedua, bila tabung beserta isinya akan dipanaskan, tabung dipegang dengan alat pemegang tabung dan dipanaskan dilakukan pada daerah 1/3 bagian cairan dari bawah mulut tabung. Harus diarahkan pada diri sendiri atau orang lain. Next. Fungsi tabung reaksi yang pertama, menjadi wadah untuk menampung berbagai reaksi kimia dalam skala medium. Yang kedua, menjadi wadah untuk melakukan percobaan reaksi kimia dalam skala kecil. Yang ketiga, tabung reaksi juga bisa menjadi wadah perkembangbiakan mikroorganisme dalam media cair. Yang keempat, alat ini dapat digunakan untuk pengujian kualitatif. Terakhir, menjadi tempat untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan kimia dalam volume yang lebih kecil. Menurut Diti tahun 2021. Baik, selanjutnya ada pemeliharaan tabung reaksi. Yang pertama, penyimpanan pada suhu 20 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius dan diberi penerangan minimal 25 watt. Yang kedua, ruangan diberi silikon sebagai zat higrokopis. Yang ketiga, gunakan alkohol, aseton, kapas, dan pompa angin untuk membersihkan debu. Yang keempat, pada saat memanaskan harus di atas kawat kasa, boleh secara langsung asal bahan dari brakes. Kelima, gelas yang akan direbus dimasukkan ke air dingin terlebih dahulu, baru kemudian dipanaskan secara perlahan-lahan. Yang keenam, setelah selesai dipakai, terlebih dahulu dibersihkan. Bisa menggunakan air bersih, deterjen atau penghilang lemak, maupun larutan. Menurut Erwin Wiyantoro tahun 2022. Terima kasih kepada Odilia Dinar Safitri. Selanjutnya, Aulia Richa Sofani akan menjelaskan tentang materi gelas Erlenmeyer dan corong kaca. Oke, yang kedua ada gelas Erlenmeyer. Definisinya mengutip buku Ajar Instrumen Dasar karya Fitriani Kahar. Erlenmeyer atau yang dikenal juga dengan termos titrasi atau termos yang berbentuk kerucut merupakan sejenis labu laboratorium yang mempunyai dasar datar, leher berbentuk silinder, dan badan yang berbentuk kerucut. Adapun bagian-bagian gelas Erlenmeyer
Yang pertama ada mulut Erlenmeyer, kedua badan Erlenmeyer, ketiga skala, dan yang keempat ada dasar Erlenmeyer. Cara menggunakan Erlenmeyer, yang pertama, pegang labu Erlenmeyer, masukkan larutan yang akan diencerkan atau titrasi. Kedua, guncang dengan pelan dan hati-hati serta lihat perubahan warnanya. Fungsi gelas Erlenmeyer, yang pertama untuk mengukur serta mencampur bahan-bahan analisa. Yang kedua sebagai tempat untuk melakukan titrasi bahan. Yang ketiga, wadah untuk menampung larutan, bahan yang padat maupun cairan. Yang keempat, meracik dan melarutkan atau menghomogenkan bahan-bahan komposisi medis. Next, pemeliharaan gelas Erlenmeyer. Yang pertama, setelah selesai dipergunakan, bersihkan Erlenmeyer dengan lembut untuk menghindari kerusakan pada kaca. Gunakan air, sabun, dan sikat laboratorium untuk membersihkan noda yang mungkin ada di dalamnya. Yang kedua, setelah membersihkan dengan air sabun, bilas tabung Erlenmeyer dengan air keran untuk menghilangkan sisa-sisa deterjen. Yang ketiga, lanjutkan dengan bilasan air murni atau air suling untuk memastikan bahwa tabung Erlenmeyer benar-benar bersih. Yang keempat, bilas tabung Erlenmeyer dengan alkohol untuk menghilangkan zat organik yang mungkin masih tertinggal. Simpan tabung Erlenmeyer dalam tergantung dan jangan menyimpannya dalam keadaan kotor. Pastikan juga bahwa tabung Erlenmeyer tidak terkena perubahan suhu yang tiba-tiba dan tidak terkena tekanan eksternal yang berlebihan untuk menghindari kerusakan. Corong kaca adalah alat laboratorium yang digunakan untuk memudahkan dan memasukkan cairan ke dalam wadah atau peralatan gelas di laboratorium. Peralatan gelas yang satu ini juga memiliki ukuran yang beragam, mulai dari yang paling besar 200 mm hingga terkecil 50 mm. Terdapat beberapa ukuran tersebut agar dapat digunakan untuk beberapa ukuran corong kaca atau peralatan gelas lainnya. Bagian-bagian corong kaca, yang pertama ada mulut corong atas, dan yang kedua ada mulut corong bawah. Cara menggunakan corong kaca. Yang pertama, gunakan corong kaca sesuai ukuran wadah yang digunakan agar cairan tidak melimpah. Kedua, tuang cairan ke wadah melalui corong kaca. Ketiga, angkat corong secara perlahan. Dan yang terakhir, bersihkan corong kaca dengan menggunakan air bersih, deterjen atau penghilang lemak maupun larutan setelah digunakan. Adapun fungsi corong kaca, yang pertama, alat untuk memindahkan atau memasukkan larutan dari satu wadah ke wadah lainnya. Yang kedua, untuk membantu memindahkan atau memasukkan larutan ke wadah ke tempat yang lebih kecil dari tempat yang besar. Ketiga, alat ini dapat juga digunakan untuk memindahkan suatu larutan ke tempat lain dan juga untuk proses penyaringan. Pemeliharaan corong kaca. Yang pertama, simpan corong gelas di lemari kayu atau gelas. Yang kedua, perhatikan kelembapan tempat penyimpanan dan suhu yang standar, 27 derajat Celcius. Yang ketiga, kelompokkan sesuai ukuran corong kaca. Yang keempat, tempatkan dengan peralatan kaca lainnya, dan untuk memudahkan mencari letak masing-masing alat, maka alat tersebut perlu diberi tanda atau label pada lemari. Terima kasih kepada Aulia Richa Saufani. Selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan tentang materi gelas kimia. Next. Gelas kimia sebagai wadah atau alat mereaksikan bahan, sebagai alat untuk menampung bahan-bahan kimia seperti cairan, PET sebagai wadah atau alat mereaksikan bahan, sebagai alat untuk menampung bahan-bahan kimia seperti cairan, padatan, pasta, ataupun tepung, dan sebagai alat untuk memanaskan bahan, menurut Eliarty 2020. Bagian-bagian gelas kimia yaitu terdapat 1. Mulut gelas, 2. Skala gelas, 3. Badan gelas, yang keempat gelas dasar. Cara menggunakan gelas kimia yaitu ada 2. 1. Skala pada badan gelas digunakan untuk mengukur larutan secara tidak teliti. Yang kedua, digunakan untuk menguapkan larutan atau air sebagai tempat mengarutkan zat dan tempat memanaskan. Menurut buku ajaran instrumentasi dasar karya Fitriani Kahar.
Fungsi gelas kimia yaitu mengatur volume larutan kimia yang membutuhkan ketelitian tinggi. Digunakan untuk membuat atau mencampur sebagai larutan kimia. Yang ketiga, sebagai wadah untuk menyimpan larutan kimia. Yang keempat, untuk memanaskan larutan kimia. Hingga untuk gelas kimia dari kaca borosilikat. 5. Digunakan untuk percobaan titrasi, mencampur larutan untuk menghasilkan hasil larutan. Yang keenam, analisis spektral gamma dan eksperimen khusus gelas jenis plastik. Next. Pemeliharaan gelas kimia. 1. Melakukan pencegahan, misalnya dengan memberi peringatan melalui gambar atau tulisan, peraturan tata tertib bagi pengguna laboratorium, dan memberi bahan pengawet. Yang kedua, menyimpan, misalnya menyimpan peralatan laboratorium agar terhindar dari kerusakan. Yang ketiga, membersihkan, agar peralatan laboratorium selalu bersih dan kotoran yang dapat rusak, misalnya debu dan uap air yang dapat menyebabkan korosi. 4. Memelihara, misalnya dengan melumasi peralatan mekanis. Yang kelima, memeriksa atau mengecek kondisi peralatan laboratorium untuk mengetahui adanya gejala kerusakan. 6. Menyetel kembali atau turn up kalibrasi alat atau fasilitas atau peralatan dalam kondisi normal atau standar. 7. Memperbaiki kerusakan ringan yang terjadi pada peralatan laboratorium pada batas tingkat kerusakan tertentu yang masih mungkin dapat diperbaiki sendiri, sehingga siap pakai. Menurut Jurviyah, Isana Ma'arah, dan Kelik Syariyuwado 2019. Selanjutnya, saya dan Odilia akan menjelaskan tentang dampak, kesalahan, dan penanganan. Dampak kesalahan penggunaan pemeliharaan kaca dan mengatasinya. Kebersihan alat. Kesalahan membiarkan alat-alat yang telah digunakan tanpa membersihkan terlebih dahulu. Dampaknya, alat yang kotor dapat menghasilkan pengukuran yang salah dan menyebabkan noda-noda pada kaca. Penanganannya adalah membersihkan alat-alat yang telah digunakan. Penyimpanan alat. Kesalahan menyimpan alat-alat sembarangan dan tidak tertata rapi. Dampaknya terkena debu dan bisa terjadi retakan pada alat. Penanganannya adalah simpan dalam lemari tertutup dan mengelompokkan peralatan kaca lainnya. Ketidaktepatan penggunaan alat. Kesalahannya adalah menggunakan corong kaca untuk zat yang kental atau reaktif. Dampaknya adalah corong bisa pecah atau zat dapat mengalami reaksi yang tidak diinginkan. Yang penanganannya adalah gunakan corong kaca yang sesuai dengan sifat kimia dari zat yang digunakan dan periksa ketentuan corong. Selanjutnya, Dinar Savitri. Lanjut, Rai. Baik, selanjutnya ketidaktepatan penggunaan alat. Yang pertama, kesalahan memanaskan gelas kimia di atas api. Dampaknya, gelas bisa retak atau pecah karena terkena distribusi panas yang tidak merata, dapat menyebabkan tumpahan bahan kimia atau cedera. Penanganannya, gunakan pemanas jika dirancang untuk gelas kimia seperti hot plate. Selanjutnya, ada ketidaktepatan penggunaan alat, kesalahan mengocok larutan secara berlebihan tanpa penutup. Dampaknya, cairan bisa tumpah menyebabkan risiko kecelakaan atau terkontaminasi. Penanganannya, saat mengocok larutan dalam gelas Elmer atau gelas lainnya, pastikan menggunakan penutup dan berhati-hati atau pelan-pelan, atau dapat menggunakan juga film plastik untuk mencegah tumpahan. Terakhir, tidak mengkalibrasi alat. Kesalahannya, menggunakan tabung reaksi dengan kondisi retak atau cacat. Dampaknya, tabung bisa pecah saat terkena panas atau tekanan, dapat mengakibatkan cedera jika terkena tumpahan bahan kimia. Penanganannya, selalu periksa tabung reaksi sebelum digunakan atau melakukan kalibrasi. Selanjutnya ada dokumentasi video dari materi kami dan video referensi dari video YouTube lain sebagai pembanding.
Setelah melihat video materi kami, berikut ada link video referensi dari kami. Yang pertama ada pra-analitik, digunakan untuk menyiapkan alat dan bahan. Alatnya ada beker gelas, pipet tetes, corong, dan cawan Petri. Untuk bahannya ada air yang tidak berwarna. Yang kedua ada analitik. Pada praktikum kali ini, kami akan mencari meniskus atas dan meniskus bawah. Untuk meniskus atas seharusnya digunakan untuk larutan yang berwarna. Namun karena belum ada, di sini kami menggunakan larutan yang tidak berwarna untuk keduanya. Yang pertama, masukkan larutan atau cairan ke dalam beker gelas menggunakan corong. Selain untuk memindahkan larutan atau cairan, corong juga berfungsi untuk membantu memasukkan larutan atau cairan agar tidak tumpah. Yang kedua, gunakan pipet tetes untuk menambah, mengurangi larutan atau cairan yang ada di beker gelas agar sesuai dengan garis meniskus atas dan garis meniskus bawah. Fungsi dari pipet tetes yaitu untuk memindahkan larutan dengan skala kecil atau tetes. Sedangkan fungsi beker gelas yaitu sebagai tempat menampung larutan, tempat mereaksikan larutan, tempat memanaskan larutan, dan tempat untuk memasak media. Dalam prosedur ini, pastikan tidak ada gelombang udara saat memipet. Untuk cawan Petri, di sini kami hanya perkenalan. Fungsi cawan Petri yang paling sering yaitu sebagai tempat atau media organisme. Pasca analitik untuk memeriksa kembali atau evaluasi.